Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada tim reviewer yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan usulan yang berjudul komersialisasi serum anti-aging berteknologi nanoliposom dengan kandungan kombinasi senyawa bioaktif yang berasal dari alam Indonesia dan HEGF. Ini adalah hilirisasi inovasi hasil riset untuk tujuan komersialisasi atau skema A1. Perkenalkan tim pengusul, yaitu saya sendiri, Dr. Apoteker Sri Widodo, kemudian ada Dr. Apoteker Eri Amalia, ada Dr. Apoteker Soraya Ratnawulan Nita, dan Dr. Apoteker Adang Firmansyah. Tim mitra kami dari CP Edian Indah Abadi adalah Apoteker Cahya Hairani Kusuma Wulan, dan Apoteker Siska Marpita. Baik, perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta atau inovasi. Seperti kita ketahui, penuaan itu adalah proses yang alami. Tapi penuaan dini atau premature aging adalah suatu masalah, di mana akan muncul bintik-bintik hitam, kemudian epidermis menipis, kulit kering, hiperpigmentasi, dan munculnya kerutan. Ini timbulnya tanda di bawah 35 tahun. Dan kulit akan rentan terhadap penyakit seperti eksim dan alergi. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tapi kebanyakan akibat berkurangnya kolagen, elastin, dan asam hyaluronat. Dan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti polusi, gaya hidup, makanan, dan lain-lain. Untuk mengatasi ini, biasanya dibutuhkan sediaan anti-aging. Dan data atau fakta yang didapat bahwa berdasarkan survei alur pada tahun 2019, ini menunjukkan 90% responden menggunakan produk perawatan anti-aging untuk mencegah penuaan dini. Kemudian, mayoritas produk yang anti-aging yang beredar di pasar Indonesia itu adalah masih impor. Lalu harga produk masih relatif mahal, dan hanya 1 dari 7 produk populer menggunakan produk alami. Lalu iklim dan ras orang Indonesia ini berbeda, sehingga menimbulkan potensi kurang sesuai. Dari data penjualan, secara global ini mencapai 41,3 miliar US dollar, dan di Indonesia sendiri 840 juta US dollar. Masalah utama dari anti-aging tadi adalah bahwa 95% bahan bakunya adalah masih impor. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, kenapa? Karena kalau dilihat dari data tadi, kebutuhan akan anti-aging itu akan selalu meningkat. Lalu pasar kosmetik bahan alami juga berkembang pesat, mencapai 22 miliar US dollar pada tahun 2024 nanti. Lalu Indonesia memiliki kekayaan alam kedua terbesar di dunia. Lalu Indonesia juga bisa menjadi produsen bahan-bahan alami kosmetik. Di pasar domestik sendiri, kita memiliki 270,30 juta jiwa. Dan kosmetik adalah produk yang digunakan mulai dari lahir sampai akan meninggal. Gitu. Jadi semuanya akan membutuhkan ini. Dan PDB kita sudah lebih dari 1 triliun USD di tahun 2020 dan diprediksi akan meningkat 4-5%. Jadi apakah Indonesia mampu mandiri terutama di bidang sediaan farmasi kosmetik ini? Nah, kami dari tim pengusul sebetulnya memiliki pengalaman riset dan pengembangan di bidang ini selama lebih dari 15 tahun. Bahan baku yang sudah dikembangkan mulai dari ekstrak, fraksi, isolasi senyawa bioaktif, lalu eksipien, fermented ingredient isoflavon, minyak nabati, peptida DNA rekombinan, kemudian juga formulasi dengan teknologi nano, kitosan dan liposom, kemudian patch, spray, dan sediaan obat kosmetik. Ini kami menemukan mitra yang sangat baik sekali, yaitu tim mitra dari CPDIA. Ini juga telah berdiri lebih dari 20 tahun dan menghasilkan 35 merek dan lebih dari 168 item produk. Sudah aktif melakukan R&D serta memiliki keinginan kuat untuk memanfaatkan hasil penelitian kami untuk mengangkat potensi alam Indonesia dan siap menghilirkan
hasil penelitian di kampus untuk kemandirian farmasi Indonesia. Ini adalah beberapa produk yang telah kami hasilkan bersama. Nah, dari sini kita ingin bersama melakukan inovasi, menghasilkan produk komersil anti-aging yang alami, di mana di mana syaratnya adalah memenuhi aspek keamanan, manfaatan, memenuhi standar mutu, dan sesuai dengan regulasi BPOM, dan melewati uji klaim anti-aging. Juga memiliki dokumen informasi produk dan terdaftar atau ternotifikasi oleh BPOM. Nah, untuk ini semua, kami membutuhkan bantuan dari program Kedareka Matching Fund ini, sehingga apa yang kami cita-citakan ini bisa terwujud. Nah, inovasi yang diusulkan ini mulai dari bahan aktifnya, ya, berupa bahan aktif yang alami. Ini adalah produk lokal inovatif. Yang akan kami unggulkan di sini adalah peptida, IGF, liposom, kemudian fermentasi sari kedelai, minyak sangka inci, kemudian isolat mangostin, dan isolat andrograpolin. Lalu bentuk sediaannya adalah serum kosmetik. Kenapa? Karena penggunaannya sederhana, konsentrasi bahannya bisa relatif tinggi, sifat penyerapannya lebih cepat, kemudian kemampuan melapisi lapisan kulit yang baik, dan aplikasinya tidak lengket atau tidak berminyak. Nah, lalu kita juga menerapkan teknologi nanoliposom. Apa keuntungannya? Ini bisa meningkatkan penetrasi bahan aktif, kemudian meningkatkan efektivitas produk anti-aging, mengurangi iritasi, dan memperpanjang waktu pengiriman bahan aktif. Di samping itu juga kita memiliki inovasi di pemasaran produk, yaitu kita akan membuat kanal edukatif, diberi nama Beautyversity, dan dilaksanakan secara online maupun offline. Ini adalah contoh dari produk yang nanti akan diproduksi bersama, mengandung zat aktifnya dari isoflavon aglikon, dezen, dan genestin, ini dari fermentasi sari kedelai, lalu peptida human epidermal growth factor, peroleh dari inang E. coli BL21, lalu isolat mangostin dan ekstrak dari ekstrak kulit manggis, kemudian andrograpolid dari ekstrak sambiloto, dan minyak saka inci dari Plocatemia polybilis. Ini kaya akan vitamin D, E, omega 3, 6, dan 9. Nah, inovasi yang kami usulkan ini sudah melalui riset di laboratorium. Di sini HEGF sendiri memiliki aktivitas proliferasi dan migrasi, sehingga ada regenerasi sel pada hewan uji. Kemudian juga isoflavon sudah dilakukan uji efikasi anti-aging serum. Kemudian sudah diuji efikasi secara in vivo. Kemudian ini formulasi serum yang akan dibuat. Lalu ini pemasaran edukatif. Dan juga ini adalah beberapa foto dokumentasi aktivitas kami untuk kemandirian bahan baku farmasi. Nah, kemudian program manfaat dan juga dampak yang kami harapkan setelah program Matching Fund ini berhasil, mulai dari scale up produksi bahan aktif, dari IGF liposom, kemudian isoflavon aglikon, mangostin, andrograpolid, saka inci, kami memiliki fasilitas di lab sentral Unpad. Kemudian nanti melakukan formulasi dan uji stabilitas serum kosmetik dengan stabilitas 3 bulan. Lalu mencoba melakukan notifikasi produk, merek, penyusunan dokumen, dan pendaftaran. Lalu juga diproduksi secara CPKB di CPDian Indah Abadi, 1 base 3.000 pieces. Kemudian distribusi dan pemasaran dengan menggunakan kanal website, pameran, podcast, dan influencer. Indikator kinerja utama IKU yang terkait, yaitu IKU 2, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, target capaiannya 5 orang mahasiswa, menyiapkan magang di industri CPDian Indah Abadi, nanti bisa setara 20 SKS. Kemudian IKU 5 adalah hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional.
targetnya 2, yaitu 1 publikasi di jurnal internasional Indeks Fokus dan 1 submit paten. Dampak bagi kami, Insan Akademia dan Universitas Pajajaran, tentunya nanti hilirisasi riset dan pengembangan di perguruan tinggi ini akan berkelanjutan, kemudian meningkatkan kebermanfaat penelitian bagi masyarakat, dan kita diharapkan bisa mendirikan pusat kajian kosmetik inovatif, mulai dari bahan baku, formulasi, dan uji klaim. Lalu bagi dunia industri dan dunia usaha, yaitu Sepedian Indabadi, ini tentunya diharapkan meningkatkan TKDE-nya di atas 80%. Kemudian menjadi added value inovasi pada produk-produknya. Lalu nanti ada transfer teknologi dari kampus ke industri dan bisa meningkatkan inovasi industri dalam negeri dan bisa menghasilkan lain produksi baru. Masyarakat sendiri nanti akan terdampak dengan bergeraknya ekonomi petani, mengukur simplisia tadi, kemudian menggerakkan UMKM industri bahan baku, dan dapat menggunakan produk serum anti-aging alami buat lokal. Untuk mahasiswa jelas ini bisa menjadi program magang, praktek kerja, kemudian bisa menjadi pembelajaran mahasiswa seluruh Indonesia untuk mengikuti mata kuliah kosmetik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.